Maka bagaimana agar kita bisa bangkit dari keterpurukan? Yang pertama, teman-teman sadari. Sadari dulu keadaan teman-teman saat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sadar. Sadar, kamu teh sadar. Kan gitu ya biasanya ya. Ada orang-orang meronta-ronta ketika ditinggalkan sama suaminya, ditinggalkan sama orang-orang yang kita cintai, dipanggil sama Allah. Maka banyak orang-orang yang bilang kayak gini, sadar kamulah, sadar. Ya Allah, istighfar, istighfar, sadar gitu kan. Coba kenapa orang-orang bilang kayak gitu, kenapa? Ada orang kebakaran rumah, ya. Tahu berontak enak, nah, mun gitu tah gitu tah. Mun tahu berontak banyak enaknya, mun berontak keadaan mata enak. Ada rumah kebakaran, ada rumah roboh misalkan, atau karena banjir bandang, atau apapun itu. Ya, yang membuat nggak enak keadaan kita. Maka biasanya kalau kayak gitu tuh disabar-sabarin sama orang yang nenang-nenangin. Itu benar tuh. Benar tuh. Jadi kalau teman-teman itu, bentar ya teman-teman, kok agak ke... Oke. Ya. Jadi kalau teman-teman itu ada orang yang sedang terkena musibah, ada yang sedang kehilangan, ya. Maka tenang-tenanginya kayak gini, sadar nak, sadar kamu. Ibu sadar ya bu, anak sudah nggak ada, sadar. Nah karena banyak orang-orang yang dia tidak menyadari kesalahan, dia tidak menyadari keadaan. Maka dia berontak. Tidak mau menerima keadaan, dia berontak. Ditinggalkan sama suaminya, berontak luar biasa. Ya, rumahnya kemudian kebakaran, berontak luar biasa. Maka benar sekali ketika ada teman-teman bilang, bu sadar bu, sekarang memang rumahnya sudah, ya sadar bu, sekarang rumahnya sudah runtuh, sadar, sadar, anaknya memang udah nggak ada, sekarang sadar ya bu, istighfar, kan gitu ya. Itu benar tuh, ya. Bagaimana kita bisa mengembalikan perasaan, ya, perasaan kita ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak ujian, sadar. Saat ini lagi banyak hutang, sadari. Jadi ketika dihina-hina orang, dicaci maki orang, itu bukan kayak gini. Awas kamu ya, awas kamu. Kamu memang tuh, sadari. Kita sedang banyak hutang, diomong sama orang banyak hutang, ya sadar. Waalaikumsalam kata ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Bagaimana kita bisa mengembalikan keadaan? Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan? Ketika kita bangkrut, kita bakalan harus naik lagi. Ketika kita punya hutang, kita harus bisa melunasi hutang kita. Kembalikan keadaan lebih baik dengan cara apa? Sadari keadaan saat ini. Jadi nggak boleh berontak-berontak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia omong, kamulah rumahnya mau dilelang. Awas aja nih kamu nih. Saya rumah dilelang itu gara-gara ini, gara-gara ini. Ngapain? Maka terima keadaannya, iya memang saya memang sekarang lagi diomong sama orang. Emang sekarang saya rumahnya lagi dilelang. Ya sadari keadaannya, memang iya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang ditagi-tagi, sedang dicaci maki, sedang dihina-hina, sedang diomong orang, rumah diambil, mobil dilelang, sadari iya memang saya keadaannya kayak gini. Maka apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang terpuruk? Yang pertama adalah, yuk, ya Allah, saya ridho. Saya terima keadaan ini. Saya sadari. Saya dihina-hina sama orang. Saya saat ini itu ditagi-tagi sama orang karena kesalahan saya. Ya Allah, saya karena kesalahan saya. Paham? Ya Allah, saat ini Engkau mengambil suami hamba. Ya Allah, saya sadari ini titipan Engkau. Saya sadari ini terjadi dalam kehidupanku. Engkau sudah ngambil suami saya. Ya. Apa yang pertama? Agar kita bisa bangkit, yuk sadari iya saya lagi banyak hutang, maka saya harus keluar dari sini biar saya bisa bangkit lagi. Nggak enak rasanya kondisi seperti ini tuh. Oke ya, benar ya. Yang pertama adalah, makasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman yang baru hadir. Silakan diklik tombol loncengnya, klik tombol plusnya. Ini ada tombol plus teman-teman, silakan diklik yang belum ada, yang masih belum berteman dengan saya. Kemudian diklik juga tombol loncengnya. Jadi ketika teman-teman klik tombol loncengnya, dipilih yang semuanya. Nanti ketika saya ada live, teman-teman ada undangan dari saya. Ya, ya silakan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan? Yang kedua adalah tenangkan pikiran kita. Banyak orang-orang yang gerasa gerusu,
yang nggak tenang. Ditagih teman-teman ketakutan-ketakutan. Akhirnya mengambil keputusan, ya ngambil keputusan minjam lagi ke bank itu karena ketakutan-ketakutan. Karena nggak tenang pikiran mengambil keputusan. Ya, maka tenangkan pikiran kita. Menghadapi masalah, kecewa, kegagalan secara bertubi-tubi menjadi hal yang berat untuk dilalui. Tetapi jika terus bersedih, terus teman-teman itu membiarkan diri dalam keterpurukan, tubuh akan merasa lelah walaupun tidak bekerja. Otak itu akan merasa capek, tidur pun nggak tenang padahal nggak ngapa-ngapain. Benar? Benar ya? Maka tenangkan pikiran kita. Ketika kita misalkan contoh nih, terpuruk, terjatuh, punya hutang banyak, teman-teman lagi ditagih-tagih, dicaci maki. Ketika saya dulu terjatuh 3,8 miliar, teman-teman, apa yang saya lakukan? Saya tenangin dulu hati saya, tenang dulu. Saya sadari kalau saya sedang dihina-hina, ditinggalkan teman, ya, dicaci maki, diancam-ancam, saya sadari. Saya nggak bisa protes karena memang itu terjadi saat ini. Maka apa yang harus saya lakukan? Saya tahan, nggak usah marah-marah diomong orang. Yang ngomong saya bangkrut, yang ngomong saya itu nggak punya mobil, yang ngomong saya itu banyak hutang. Tenang, saya nggak mau menghadapi mereka, nggak mau. Untuk bisa saya tidak menghadapi mereka, tidak marah kepada mereka, dibutuhkan apa? Ketenangan. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakan hatiku, biar aku nggak marah kepada orang-orang yang menghinaku saat ini. Karena ketika teman-teman saat ini emosional, tidak bisa menerima keadaan, ya, kemudian nggak tenang pikirannya ketika kita sedang dicaci maki, yang ada hidup teman-teman itu akan terus merasa ketakutan-ketakutan dan gelisah. Tidak ada tenang-tenangnya. Ya. Jadi teman-teman itu biasanya suka protes. Contoh nih, orang-orang yang tidak tenang dia menghadapi masalah. Dihina, dia membalas. Dicaci maki, balas caci maki. Teman-teman digibahin, klarifikasi. Lelah, sangat lelah sekali. Ketika kita saat ini sedang digibahin orang karena kita banyak hutang, kita sedang diomong-omong orang mungkin karena rumah kita dilelang, mungkin teman-teman saat ini sedang diancam-ancam lagi banyak orang-orang yang memojokkan, kemudian teman-teman mau klarifikasi apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman. Saya kasih tahu sekali lagi teman-teman, bukan hak mereka mengetahui apa kehidupan kita. Maka jangan suka pancing-pancing orang dengan status-status kita. Sedih saya hari ini. Saya hari ini rasanya pingin menangis, itu memancing orang. Ada apa kamu? Dan ketika ada orang satu menanyakan kepada kita, kita menjawab, kita sudah membiarkan waktu kita terbuang sia-sia untuk sesuatu yang tidak harus kita lakukan. Contoh, harusnya teman-teman itu cuci piring nih. Teman-teman bikin status sebelum cuci piring. Saya rasanya pingin menangis pagi ini. Ngapain ngomong kayak gitu? Akhirnya ada orang nanyain, satu orang nanyain, ada apa kamu? Ini mau cuci piring, harus ngomongin, saya sedih hari ini. Nanti dia nanyain lagi, belum yang satu lagi nanyain, ada apa kamu? Ya saya tuh pokoknya pagi ini saya tuh rasanya miris sekali. Ngapain? Cuci piring yang positif mau dilakukan gak jadi-jadi. Ngurusin orang-orang yang ngurusin urusan kita. Makanya jangan suka teman-teman itu bikin status yang memancing orang lain. Buat apa? Gak dipedulikan sama mereka, gak usah. Mendingan posting-posting yang positif-positif, memotivasi banyak orang. Walaupun teman-teman banyak masalah, diuji banyak masalah, banyak ujian, lagi dicaci maki sama orang, masih ada orang-orang yang melihat status kita positif. Ini ada orang-orang yang sebel sama kita. Kemudian teman-teman itu bikin status gelisah. Apa kata mereka? Kata mereka nanti, tuh kan benar ada masalah. Kalau dagangan, teman-teman iklan, nggak masalah.
Nggak masalah. Kata-kata motivasi berikan. Coba tenangkan pikiran kita. Coba dengarkan baik-baik, teman-teman. Siapapun di sini, teman-teman, yang saat ini banyak masalah, jangan suka, ya, jangan suka teman-teman itu bikin status-status di media sosial. Jangan suka klarifikasi. Ketika ada mereka menanyakan, kamu itu kok kayak pusing banget, kenapa sih? Oh, saya banyak hutang. Emang hutangnya berapa lah? Pokoknya banyak. Manfaat gitu. Ya Allah, nggak akan manfaat. Bahkan ada tetangga kita ke sini, udah tahu rumahnya diplang, misalkan ya, atau misalkan teman-teman mobilnya diambil, ada tetangga tanya, ada masalah apa sih? Kenapa kok mobil kamu diambil? Nggak usah klarifikasi. Oke ya, coba tenangkan pikiran kita. Sadari kalau kita itu memang saat ini banyak hutang. Sadari kalau sedang ada masalah. Sadari dulu, terima. Ya Allah, saya terima saat ini kebanjiran rumahku. Sudah terjadi? Sudah, maka terima. Gak bisa berontak-berontak. Nangis-nangis sampai menangis boleh, sedih, tapi jangan menangisnya. Ya, kotok. Astagfirullahaladzim. Kak Gibran, ada apa? Mohon maaf, ya Allah, mohon maaf teman-teman. Kadang saya kaget kalau ada kumis, tapi kumisnya aman teman-teman, jadi tenang ya. Itu cuma sebentar aja, saya kadang kaget-kaget kayak gitu cuma sebentar. Teman-teman jangan keluar dari sini ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya, klik tombol plusnya. Klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Jadi ketika nanti saya ada live, teman-teman akan ada undangan dari saya. Jam 1 siang nanti saya akan membahas tentang hutang. Teman-teman silakan nanti bisa gabung di jam 1 siang juga, ya. Silakan diklik tombol plusnya yang baru gabung, kenalan dengan saya yuk teman-teman, ya. Ikuti live saya. Oke ya, yang kedua tenangkan pikiran. Jadi teman-teman bisa menenangkan pikiran dengan apa? Dengan cara apa? Istighfar, berzikir, sholawat. Jadi makanya kalau misalkan ada istri yang ditinggalkan sama suami yang meninggal, sadar, udah sadar, istighfar ya. Istighfar, suami udah nggak ada, sadari, istighfar tuh kayak gitu. Suruh kita zikir, istighfar, ya. Yuk zikir. Oke. Kemudian yang ketiga, cara bangkit dari keterpurukan. Perhatikan baik-baik sahabatku yang sedang terpuruk, dibilangin sama, lagi diomong orang ya, Kak Dodi, Kak Esi, makasih. Diomong orang, sedang banyak hutang. Yuk, jangan teman-teman merenung-renung kemudian cari curhatan kepada orang lain. Nggak usah cari curhatan yang aneh-aneh. Itu akan jadi gibah, teman-teman. Nggak usah. Kita masih ditemani sama badan kita yang sehat. Maka badan kita harus sehat, jangan sampai sakit ya. Teman-teman olahraga tetap, makan yang benar, walaupun banyak masalah, walaupun ada ujian. Ingat, kita ditemani sama badan kita. Mau teman-teman curhat-curhat gimana pun, sama siapapun, yang akan menemani kita setia yaitu badan kita. Yang mikir masalah kita, menyelesaikan masalah kita, otak kita. Badan ini yang diajak ikhtiar untuk bekerja. Ya, maka teman-teman jangan sampai badan kita sakit. Gara-gara masalah, gara-gara ujian, kapan kita bisa bangkit? Maka apa yang harus kita persiapkan? Bahagiakanlah diri sendiri. Bahagiakan diri sendiri. Banyak orang-orang yang rapuh saat ini terpuruk, ya, sedih-sedih, gelisah-gelisah. Kenapa? Karena dia bergantung kepada orang lain. Dia bergantung kepada orang lain. Kenapa bergantung kepada orang lain? Karena dia merasa bahwa dia itu sudah membantu mereka. Dulu suami saya sudah saya layanin segimana, saya itu berkorban untuk dia. Anak saya sudah ngurusin dia dari kecil sampai sekarang. Sekarang mamah kayak gini, boro-boro mana nih yang peduli sama mamah, betul? Akhirnya kita stres sendiri. Tetangga perasaan dulu tuh saya baik sama dia. Kenapa sekarang saya punya hutang, saya diomong aja terus hutangku. Sahabat-sahabat dulu ketika saya sukses, banyak orang-orang yang ngajak saya nongkrong-nongkrong. Sekarang saya kayak gini boro-boro nanyain kabar. Benar.
Ya, kemudian teman-teman itu meraung-raung sendiri-sendiri. Mana orang-orang yang sudah saya bantu dulu, mana? Ternyata setelah sadar teman-teman, gak ada ya yang peduli sama kita. Sadari sahabatku, sadari saat ini teman-teman terpuruk. Saat ini teman-teman korbankan diri teman-teman untuk banyak orang selama hidup teman-teman 50 tahun, 40 tahun berkorban untuk pasangan, berkorban untuk anak, berkorban untuk sahabat, berkorban untuk saudara. Mana mereka ketika teman-teman itu terpuruk saat ini? Mana? Maka sadari bahwa mereka itu tidak bisa menjadi pegangan kita ketika saat ini kita sedang terpuruk. Maka kita alone sendiri. Hanya ada Allah dan badan kita. Sadar ya, siapa yang belum sadar saat ini? Saya cubitin. Kok dicubit sih? Galak teman sih. Apa? Bahagiakanlah diri kita. Itu yang saya lakukan dulu. Saya sibuk sendiri. Ketika saya dulu punya hutang 3,8 miliar, terpuruk, udah gak punya teman, udah gak banyak yang percaya sama saya. Ya saya harus bangkit sendiri. Emang siapa yang peduli sama saya saat ini ketika saya terpuruk? Sendiri. Ya, sadar saat ini. Sendiri. Ingat, kata bunda saya mah sendiri. Emang iya sadari. Emang siapa yang peduli? Ngomong sama pasangan, malah yang ada bikin kehel. Anak-anak, mereka memiliki masalah sendiri. Saudara-saudara, aduh. Sahabat-sahabat mana, aduh. Teman-teman terjatuh mah ditunjukkan sama Allah sahabat mana yang setia, yang tulus. Gak ada, kayaknya susah, sulit ya. Oke. Ya, teman-teman silakan yang baru masuk, follow akun saya, klik tombol plusnya. Kemudian teman-teman klik tombol loncengnya, pilih yang semua. Jadi kalau saya ada live, teman-teman kena undangan saya. Ya. Walaupun banyak masalah, jadikan manusia di atas rata-rata. Tidak akan pernah bisa dipandang sama orang lain kalau kita sedih. Tidak bisa dipandang sama orang lain kalau kita nggak punya duit. Nggak bisa dipandang sama orang lain kalau kita itu sedang ketakutan-ketakutan. Jangan. Ya. Jangan bisa dipandang sama orang lain. Kita punya masalah, kita nggak punya duit, jangan sampai kelihatan sama orang. Tetap kita olahraga, tetap kita membuat status yang memotivasi banyak orang. Tetap itu kita lakukan. Jangan curhat-curhat bikin status di media sosial. Ingat, setiap detik adalah waktu yang sangat berharga. Perubahan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kehidupan kita besok, akan menentukan kehidupan kita ke depan. Kalau hari ini saja teman-teman itu mengeluh-ngeluh, ya, membiarkan waktu terbuang-buang untuk curhat-curhat yang tidak penting, klarifikasi orang-orang yang ingin tahu kehidupan kita yang kepo-kepo, terbuang waktu kita. Lebih baik kita menyelesaikan masalah satu demi satu masalah. Banyak masalah kita, banyak ujian kita, selesaikan satu persatu. Dengan cara bagaimana bunda? Tulis masalahnya satu persatu. Ada apa dengan hidupku? Kok saya nggak tenang hidupnya rasanya? Oke, tulis masalahnya di dalam kertas, satu persatu. Perasaan kita ungkapkan di dalam kertas itu, apa yang kita rasakan. Banyak orang-orang yang, kalau ditanya kamu kenapa pusing-pusing? Karena saya banyak masalah. Masalahmu apa? Banyak hutang. Hutangnya berapa? Lah pokoknya banyak. Nggak jelas hidupnya. Selesaikanlah masalah satu persatu. Ya. Bahagiakanlah diri sendiri. Yuk. Apa yang harus teman-teman lakukan hari ini? Oh, saya mau olahraga. Oh, saya mau makan bakso sama anak-anak nanti siang. Saya mau ke salon. Oh, saya mau ini. Bahagiakanlah diri sendiri. Ya. Selesaikanlah masalah sedikit demi sedikit. Kenapa sedihnya saya? Masukkan ke dalam kertas sedihnya saya. Hei hatiku, kamu kenapa sedih? Tulis. Mikirin apa? Banyak hutang nomor 1 biasanya. Ada masalah sama suami nomor 2. Ada masalah keluarga, ada masalah sama teman. Oh, mau bayar sekolah, oh mau bayar hutang. Itu tulis dalam buku. Itu bisa diselesaikan satu persatu kalau teman-teman itu benar-benar serius mau menyelesaikan masalah. Agar kita bisa mendapatkan happy, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kita bangkit dari keterpurukan, maka teman-teman prioritaskan masalah mana yang dulu harus kita selesaikan. Itu orang-orang pemimpi. Orang-orang pemimpi sama penghayal itu beda.
Penghayal itu dia hanya menghayal, enak ya kalau nggak bayar, kalau nggak punya hutang. Menghayal dia. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Yang ada dia cuma curhat sama tetangga, curhat sama teman-temannya. Menyelesaikan masalah? Enggak, itu penghayal. Tapi jangan menjadi penghayal, jadikanlah kita seorang pemimpi. Apa itu pemimpi? Ketika kita menghayal, kita ingin memiliki sesuatu dalam hidup kita, ciptakan. Kalau saya ingin lunas hutang, ciptakan apa yang harus saya lakukan. Bukan kali lubang tutup lubang. Kali lubang tutup lubang itu bukan menyelesaikan hutang, menambah hutang. Sadari ini. Ada orang bilang kayak gini, alhamdulillah ya Allah, kenapa sih? Heran kok. Alhamdulillah utang lunas utangku ini. Kemarin hutangku lunas. Dapat uang dari mana? Kemarin saya itu nyairin aplikasi yang ada di sana yang di sono Selesai hutang, tinggal nunggu nanti dibogem nanti sama penagih yang galak tuh. Tinggal nunggu waktu, bukan lunas hutang. Ini malah alhamdulillah kemarin sudah selamat. Emang kenapa selamatnya? Saya itu nyairin aplikasi yang di sana. Itu bukan melunasi hutang. Nambah hutang. Sadar, istighfar, keluar. Setannya dari situ. Saya nyadarin saya dulu itu punya hutang banyak. Jadi saya kayak gitu teman-teman. Ya. Bang plecit. Bahagiakan diri. Karena tidak ada yang bisa membahagiakan diri kita selain kita sendiri. Ya. Yuk, yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak hutang, cari tahu bagaimana cara kita bisa menyelesaikan masalah kita. Bagaimana cara kita bisa menghibur diri kita, hanya kita yang tahu. Oke, kemudian yang keempat. Cara bangkit dari keterpurukan, bersyukur. Mbak Setar Pekading, suamiku baru meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sabar ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semua yang ada di dunia itu sifatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti akan sampai ke sana, ya. Nanti akan sampai gimana kita itu merasa kehilangan. Sabar dulu ya, sabar. Yang tenang ya, bersyukur, coba bersyukur. Apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita, ujian demi ujian, pasti ada sesuatu yang kita syukuri. Maka ada hikmah di balik ujian, teman-teman. Teman-teman terpuruk saat ini, jatuh usaha teman-teman. Banyak hutangnya saat ini, banyak masalah saat ini. Pasti ada sesuatu yang kita syukuri. Contoh ini. Ada orang yang jatuh ke laut, maaf, contoh. Kemudian meninggal. Apa kata keluarganya? Saya rela ya Allah. Saya rela. Dia meninggal, saya rela. Dimanapun dia berada, saya rela. Tapi kalau misalkan memang dia sudah ada, tolonglah. Temui jasadnya, kan gitu ya. Ketika sudah ditemui jasadnya, maka apa yang dia bilang? Alhamdulillah ketemu jasadnya. Padahal kena musibah. Ya benar gak? Jadi syukuri dari apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Saat ini teman-teman sedang banyak hutang. Alhamdulillah anak-anak sehat tuh. Syukur. Saat ini teman-teman jualan sepi. Alhamdulillah saya masih bisa ikhtiar untuk Allah. Karena apa yang kita lakukan untuk Allah maka dapat pahala. Langkah kita tidak akan sia-sia. Apa yang kita lakukan teman-teman itu, ya, kalau untuk Allah tidak ada yang sia-sia. Ya. Paham ya? Ya teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya, dibantu tap-tapnya, ini belum sampai 100. Belum sampai 100. Yuk tap. Teman-teman, hidung saya dinyuk-nyuk tuh layarnya tuh. Ya. Oke. Kak Humaira, bersyukur. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun ada masalah, syukuri. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya teman-teman itu bisa bersyukur? Biar teman-teman gak ingat masalah-masalah. Banyak orang-orang yang dia stres, kemudian putus asa, kemudian merenung-renung, kemudian dia merasa bahwa dia itu hidupnya sudah tidak ada harapan untuk bahagia. Kenapa? Karena dia itu memikirkan masalah demi masalah, ujian demi ujian, dia tidak memiliki rasa percaya diri untuk bisa melaju ke depan lebih baik. Silakan share-share ya teman-teman ya, boleh. Silakan share linknya ya. Bagaimana Bun caranya agar saya bisa bersyukur? Astagfirullahaladzim, teman-teman di sini yang nggak suka bersyukur nih saya kasih tahu ya.
Jangan cuma diingat sekarang itu tekanan demi tekanan hutang yang datang ke dalam kehidupan teman-teman. Yuk, saya kasih tahu, sediakan buku syukur. Mana ya buku syukurku? Oh, ini nih. Nih. Teman-teman siapa yang belum tahu tentang buku syukur? Ini terapi syukur. Lakukan ini, lihat perubahan dalam hidup teman-teman. Demi Allah, orang-orang yang suka bersyukur, maka dia akan ditambahkan nikmat sekali. Ya, nikmat orang-orang yang suka bersyukur tuh. Nah, ini teman-teman pada bersyukur semuanya. Cara terapi syukurnya gimana? Yuk, miliki jurnal syukur. Jurnal syukur. Sebelum tidur teman-teman tulis. Sebelum tidur nanti malam tulis ya. Di kertas HVS boleh. Di buku yang tidak ada garisnya. Cari buku yang tidak ada garisnya. Siapkan sebelum tidur. Lihat kehidupan teman-teman. Insya Allah nih. Ini akan menambah kedahsyatan hidup teman-teman lebih baik. Karena orang-orang yang bersyukur dalam kondisi apapun dia bisa menaklukkan keadaan. Orang yang bersyukur tuh bisa menaklukkan keadaan. Walaupun ditagih-tagih saat ini, alhamdulillah ya Allah saya diberikan kesabaran. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melewati hari ini. Tuh orang bersyukur tuh. Ya, cara nulisnya gimana cara nulisnya? Teman-teman sebelum tidur, teman-teman ditulis nih. Setiap hari tanggalnya. Ya, tanggal. Ditulis tanggalnya kapan, tahunnya kapan, ditulis. Apa yang ditulis? Ya, yang ditulis apa? Rasa syukur kita kepada Allah hari ini teman-teman itu dapat apa kenikmatan yang diberikan sama Allah. Ya, untuk ngapain? Untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, keluhan-keluhan yang ada hari ini. Contoh, hari ini teman-teman itu, ya. Hari ini teman-teman itu ada tagihan. Kemudian teman-teman itu merasa bahwa teman-teman itu banyak masalah banget gara-gara tagihan belum ada uangnya. Beban rasanya hidupnya. Oke. Hari ini ada 2 masalah misalkan ditagih sama disakiti sama tetangga mungkin atau sahabat diomong. Ada 2 masalah. Ini 2 masalah loh. Tapi ketika teman-teman fokus ke sini, maka kayaknya hidup itu rasanya mau runtuh. Nggak ada semangat-semangatnya. Yang dipikirkan adalah kekurangan, pingin selesai masalah ini, betul nggak? Oke. Kalau teman-teman berpikirnya masalah, maka masalah yang ada dalam kehidupan kita itu akan semakin berat kita hadapi. Kita akan lawan dengan apa? Rasa syukur. Karena dengan rasa syukur ini, Allah akan menambah nikmat. Oke, apa yang ditulis? Apa yang hari ini teman-teman dapatkan, maka tulis di dalam buku syukur ini. Yang pertama, 1, 2, 3, terserah teman-teman mau berapa nomornya. Mau 1 sampai 3 pun boleh. Kalau saya bisa sampai 30 teman-teman sekali nulis. Karena banyak sekali nikmat yang saya berikan dari Allah luar biasa. Walaupun saya dulu punya hutang banyak banget teman-teman. Tapi nggak pernah saya itu meninggalkan ini yang ini. Ya, namanya terapi syukur untuk ngobatin diri saya sendiri. Nih, kayak gini. Hari ini mungkin teman-teman ditagih-tagih. Tapi ada kenikmatan sama Allah yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Yang pertama, alhamdulillah saya sehat. Oke. Alhamdulillah saya sehat. Karena banyak orang-orang yang tidak punya hutang pun, dia banyak yang sakit, banyak yang di rumah sakit, banyak yang di ICU saat ini padahal dia punya duit. Betul? Syukuri, terima kasih kepada Allah lah. Kalau kita misalkan nggak punya hutang pun, kalau kita sehat, kalau kita sakit nggak enak, maka syukuri kita sehat, masih bisa ibadah, masih bisa nganterin sekolah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa nganter anak sekolah. Syukuri teman-teman, nganter sekolah bisa, syukuri. Jangan malah pagi-pagi, ini anak sekolah belum dianterin, ini cuci piring belum dicuciin, baju itu masih banyak numpuk belum disetrikain, bapaknya nggak pengertian, pagi-pagi cuma ngasih 10.000 doang. Demi Allah teman-teman, orang-orang yang suka kayak gitu nggak akan tenang hatinya. Hari itu diawali dengan kemarahan-kemarahan. Ingat, la taghdab falakal jannah. Jangan marah bagimu surga, kata Allah tuh. Maka jangan marah, tenang. Karena semua yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dari tangan, apa yang kita lakukan dari kaki, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dapat pahala sama Allah. Yuk bersyukur, alhamdulillah saya bisa mengantarkan anak sekolah. Karena banyak ibu-ibu yang tidak bisa mengantarkan sekolah karena kerja, karena di luar negeri, sampai dia rindu banget mau mengantarkan anak-anak sekolah, nggak bisa. Ya.
Yang ketiga, alhamdulillah anak-anak sehat ya Allah. Alhamdulillah anak-anak sehat, walaupun ada anak-anak yang kadang diomongi itu susah, tapi alhamdulillah sehat. Coba teman-teman. Maaf sekali teman-teman, ada anak mungkin yang sedang mabuk, mungkin misalkan ada anak yang sedang mabuk, ya Allah. Kemudian sakit dia, atau mungkin sama Allah dipanggil. Segaimanapun anak kita nangis, kita meneteskan air mata ketika anak itu dipanggil sama Allah tuh. Tuh, benar nggak? Mau segaimanapun anak-anak kita, mau segaimanapun dia kondisinya. Coba anak-anak kita dipanggil sama Allah, kalau nggak nangis, ya Allah nak. Benar? Ayo, benar ya? Maka syukuri ketika anak-anak sehat. Jangan anak-anak sehat, kemudian teman-teman itu ngomongin susah ke dia, yang ada introspeksi diri. Ada apa ya anak-anak saya nggak mau diomongin kalau sholat, ada apa ya? Oh mungkin saya kena riba kali. Sadari, mungkin karena saya riba kali, oh mungkin karena saya kayak gini kali. Ya Allah, kenapa ya? Kemudian yang selanjutnya teman-teman, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sedekah subuh walaupun 500 rupiah, alhamdulillah. Karena apa? Dalam kondisi terpuruk masih bisa bersedekah, alhamdulillah. Banyak orang-orang yang kaya masih sulit bersedekah, bahkan meminta uang rakyat tuh, orang-orang korupsi, mental miskin. Kita itu walaupun teman-teman ya, kondisi biasa-biasa saja, kondisi terhimpit, teman-teman masih bisa bersedekah. Masih bisa ingat orang lain, mendoakan orang lain. Syukuri, alhamdulillah ya Allah, saya bisa sedekah subuh. Kemudian alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa nyapu semua rumah tanggaku, semua pekerjaan rumah tangga beres. Karena banyak orang-orang yang dia merantau ya, kemudian anaknya cuci piring sendiri di rumah. Teman-teman masih bisa masak untuk anak-anak, syukuri. Masih bisa cuci piring, cuci baju, masih banyak orang-orang yang tidak bisa mencuci baju karena sakit. Syukuri. Benar. Masya Allah. Apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia demi Allah. Allah akan memberikan pahala loh. Makanya jangan suka teman-teman itu, cuci ini belum, ini banyak, kerjaan banyak diomong-omong. Ingat, Allah akan memberikan pahala kepada siapapun, sedikit pun teman-teman kebaikan teman-teman tidak akan pernah lalai itu Allah tuh. Akan Allah kasih pahala. Untuk orang-orang yang beriman. Oke, itu rasa syukur. Alhamdulillah hari ini saya jualan laku. Alhamdulillah hari ini saya ikhtiar. Walaupun jualan sepi, teman-teman masih bisa ikhtiar, dapat pahalanya dari Allah. Alhamdulillah hari ini saya dapat transferan dari suami 100 juta. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat dari suami 5.000. Alhamdulillah. Sambil manyun-manyun. Sialan banget yang dikasih 5.000. Anaknya jajannya kayak temen-temen tinggal di 5.000 tok. Anaknya malah jajannya suka-suka pirang-pirang jajannya, malah bojoku gele aweh mung 10. Jangan, syukuri. Heran aku. Oke. Syukuri. Tulis di dalam buku syukur. Kenapa teman-teman ketawa-ketawa? Ngaku. Anak-anak baik. Syukuri. Ya, apa yang kita lakukan niatkan untuk ibadah biar tenang nyaman. Ini ibadah, itu ibadah. Di mana-mana ada ibadah. Ya, Masya Allah. Ke pasar ibadah. Ngapain lagi? Beli sayur ibadah, antar sekolah ibadah, lah tidur juga ibadah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Bon, apa sih ngundang-ngundang? Bikin kopi buat penagih ibadah. Oh ya jelas. Bikin kopi sedekah juga ada ibadah. Tenang Pak, udahlah sini Pak, ngopi aja dulu. Ibu ini kalau ditagih ngerayu segala, kopi sini kopinya. Sabar dulu Pak, ada nggak uangnya? Ya belum ada lah, nanti sabar dulu.
Ayo bayar. Ya nanti juga dibayar. Nunggu apa? Ya nunggu duit. Ya saya tunggu sampai malam. Ya silakan saja. Oke. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan. Memotivasi diri sendiri. Setelah kita bahagiakan diri kita, ke salonlah kita. Ya, atau teman-teman ke sawah, bahagia rasanya nyari keong, nyari keong. Teman-teman mau olahraga, happy. Walaupun ada masalah, nggak usah ngerenung-renung di dalam kamar, nggak usah, nggak enak makan, nggak enak tidur. Ingat, ada badan kita yang siap untuk tempur, untuk menyelesaikan hutang-hutang, untuk bekerja, untuk berbisnis, mikir masa depan kita. Jangan sampai berpikir, kali lubang, tutup lubang, jangan. Bagaimana caranya saya bisa memiliki bisnis? Nah teman-teman, sehatkan dulu badan kita, semangatin dulu badan ini. Kalau teman-teman itu, kenapa ya? Kenapa emang? Suami saya kok nggak peduli sama saya? Lah emang udah nggak peduli, sadarlah. Sakit hatiku. Lah terus kalau mau sakit peduli gitu dia? Ya enggak, ya udah bangun, kucel-kucel segala kayak gitu. Kayak nenek ya? Iya kayak nenek juga kucel-kucel kayak gitu. Malu-maluin, bangunlah. Baru bangun bunda. Oh baru pun bangun, ya udah alhamdulillah. Mau ngapain sekarang? Ngilmu sama siapa? Bunda. Suka kayak gitu nenek mah. Nenek udah semangat pagi ini? Semangat. Semangat. Kenapa udah semangat? Udah ngopi. Bunda mau? Enggak. Males. Oke, yang kelima. Memotivasi diri sendiri itu penting. Motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi diri sendiri itu 80% itu berhasil. Kalau orang-orang yang dia motivasinya dari pribadi, dari diri sendiri, namanya motivasi intrinsik. Dibantu share-nya yuk, yang baru gabung silakan di follow akun saya ya. Klik tombol plusnya. Namanya motivasi intrinsik. Yaitu motivasi yang dari dalam, dari diri. Kalau teman-teman yang dites ASKA itu ada intern, itu berarti anak-anaknya atau teman-teman itu motivasinya dari diri sendiri. Itu 80% itu bisa berhasil. Ada yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar, dari lingkungan. Maka hanya berpengaruh 20%. Contoh, ada orang-orang yang tidak percaya kalau saya dulu mau bangkit dari keterpurukan. Banyak orang-orang yang tidak percaya. Nafis nggak mungkin bisa bangkit. Utangnya akeh, utangnya 3 miliaran. Nggak mungkin bisa bayar hutang. Banyak banget hutangnya. Misal, teman-teman saat ini ada saudara ya bilang nggak mungkin kamu bisa umroh, nggak mungkin kamu bisa bayar hutang, nggak mungkin. Oke? Orang-orang bilang kayak gitu. Tapi ketika teman-teman itu memiliki motivasi sendiri, saya mampu, saya bisa, saya layak, saya akan melakukan sesuatu perubahan dalam hidupku. Orang lain mau bilang apa terserah. Orang mau bilang saya nggak bisa umroh, orang nggak mau bilang saya nggak bisa bangkit. Saya yakin saya bisa bangkit. Demi Allah saya bisa bangkit. Anak-anak baik kok. Ya. Ketika teman-teman itu muncul dari diri sendiri, 1000 orang dia akan mempengaruhi kita. Akan mengambil impian-impian kita. Tidak akan goyah. Nggak akan goyah. Dia nulis impian-impian dia. Orang mau bilang apa terserah, yang penting saya mah akan merubah kehidupan saya. Itu intrinsik tuh. Tapi kalau ekstrinsik kayak gini nih ekstrinsik nih. Awas, hati-hati. Kalau teman-teman itu motivasinya dari luar, itu hanya berpengaruh 20%. Saya ngomong kayak gini berjam-jam ke teman-teman, itu berpengaruh ke teman-teman itu 20% saja. Jadi milikilah motivasi dari diri sendiri. Saya mada kalau ada di ruangan Bunda semangat kali. Semangat sekali. Kalau udah keluar, enggak. Kalau udah keluar dari live Bunda gimana? Empot-empotan. Iya. Ada yang kayak gitu?
dijemput nanti sama nenek. Nggak boleh ya? Saya memberikan motivasi. Oke, saya harus bisa. Kata bunda nih, saya harus semangat. Oke, semangat. Saya harus bisa. Berpengaruh 20% nih saya motivasi di sini. Maka yang terpenting adalah motivasi diri sendiri. Maka bagaimanapun agar saya itu bisa memiliki motivasi diri sendiri, cari yang membuat teman-teman semangat saat ini apa? Ya Allah, Bun, apa manggil-manggil, heran aku kok. Manggil-manggil terus. Begini. Misalkan kamu kenapa sedih-sedih? Saya ada pusing. Kenapa? Karena suami saya nggak mendukung. Kenapa? Emang kenapa? Saya mau usaha tapi suami saya nggak mendukung. Orang tua saya nggak mendukung. Ya udah, jangan sampai teman-teman itu sampai bergantung kepada mereka. Maka teman-teman itu harus benar-benar motivasi diri sendiri, cari motivasi di sekitar. Oke, walaupun orang-orang tidak percaya kepadaku, saya bisa bangkit. Saya akan buktikan kepada diri saya sendiri. Saya masih punya anak-anak yang harus saya biayai. Saya masih ada ibu yang belum saya ajak umroh. Saya pingin mengumrohkan orang tua. Itu jadikan motivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman yang baru masuk silakan follow akun saya ya. Follow akun saya. Follow akun saya. Ya kesini. Kok kesini sih? Salah. Kesini, follow akun saya, klik tombol plusnya ya. Cari motivasi. Silahkan teman-teman, coba. Sekarang teman-teman, ya, coba cari teman-teman kira-kira saat ini. Apa yang bisa membuat motivasi teman-teman bisa bangkit dari keterpurukan. Saat ini lagi banyak hutang. Coba cari motivasi teman-teman kira-kira kayak gini. Misalkan contoh, saya banyak hutang saat ini. Kasihan anak-anak saya. Sama saya disuruh bohong setiap hari. Kalau ada yang nagih, saya selalu bilang, nak, bilangin mama nggak ada ya. Belajar bohong. Ayo. Saya nggak mau anak-anak seperti itu. Saya banyak hutang saat ini, saya nggak mau saya mewarisi anak-anak saya dengan hutang. Oh, jadikan itu motivasi. Masih ada impian-impian saya yang belum terwujud. Oh, saya pengen umroh. Nggak mungkin kalau saya berhenti saat ini, saya putus asa. Saya pengen umroh ya Allah. Oke, jadikan itu motivasi. Saya harus keluar dari sini. Saya harus keluar dari keadaan ini. Oke, teman-teman. Teman-teman bangun nggak sih? Aduh, mohon maaf ya. Mohon maaf, Bu. Gaskan tap-tap layar, nak. Kak Elis Turki, makasih ya. Siapapun yang nagih, tenang. Ya. Saya nggak mau kayak gini setiap hari orang-orang nagih ke rumahku. Nggak mau, saya malu lah. Malu saya sama anak-anakku. Malu saya sama tetangga-tetanggaku. Jadikan itu motivasi. Jadikan itu motivasi, tapi jangan riba lagi. Ya, jangan riba lagi. Jangan kayak, dan terpaksa ada Bun, saya mah kemarin minjem karena nggak enak diomong sama tetangga kalau rumah saya mau dilelang. Akhirnya sama saya dibayar biar rumah saya nggak dilelang. Emang kenapa? Malu sama tetangga? Nggak boleh kalau malu kayak gitu. Ya, jadikan motivasi. Aku bisa kok bangkit. Nggak apa-apa. Orang mau bilang apa tentang saya. Yang penting saya tetap akan terus melangkah. Orang lain mau bilang saya apa. Yang penting saya di sini merencanakan sesuatu. Ingat, ketika ada orang-orang yang ngomongin teman-teman saat ini terpuruk, banyak hutang, abaikan. Tolong abaikan. Kalau teman-teman saat ini memiliki masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah apapun yang ada dalam kehidupan teman-teman, ya, dan tercium di luar, orang lain tahu, dan mereka mau klarifikasi sama kita, pingin tahu, mereka kepo ya, mereka kepo, misalkan contoh lagi, saya contohin lagi teman-teman ya, kamu ada masalah sama suami ya, saya dengar dari tetangga sana, ono dan ini dan itu, aman aja, tetap fokus kepada penyelesaian masalah. Apa yang sedang dimiliki masalah teman-teman? Oh, masalah hutang. Fokus kepada hutang. Fokus kepada penyelesaian hutang. Bukan kali lubang tutup lubang. Saya mau bisnis, saya mau cari usaha, saya mau ini, saya mau dapat duit.
bagaimanapun caranya, fokus kita masalah Allah. Kita fokus masalah Allah. Orang lain nggak usah. No komen, nggak usah komenin apa yang mereka komenin tentang kehidupan kita. Nggak usah kita komen status orang yang menyindir-nyindir tentang kita. Nggak penting, nggak ada waktu. Kita nggak happy hari ini hanya memikirkan orang-orang yang seperti itu. No, hari ini adalah hari yang berarti bagi kita. Hari ini kita harus lebih baik karena hari ini menentukan kita besok. Maka kalau misalkan ada orang yang stres-stres kayak gini, tanggal 20 bun saya harus bayar. Kemudian sekarang teman-teman curhat-curhat sama orang, kemudian melalaikan, membuang-buang waktu teman-teman saat ini. Nanti tanggal 20 lama-lama nyampe, teman-teman cuma membuang waktu-waktu saja untuk curhatan. Lebih baik teman-teman merencanakan, saya harus ngapain ya? Oh, saya harus bantu teman saya lah. Untuk jualan, siapa tahu dapatlah 100.000. Oh, saya mau jualan lah. Di media sosial saya posting-posting lah. Itu. Rencanakan kehidupan kita. Bukan kita memikirkan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rencanakan kehidupan kita. Oke, motivasi diri sendiri, cari. Apa motivasi kita? Saya memiliki keinginan nanti saya pengen umroh tahun 2025 ini, tapi saya masih memiliki hutang, saya masih memiliki beban. Apa yang harus saya lakukan? Rencanakan hari ini. Lakukan sesuatu yang baik. Sedekah, subuh lakukan. Mendoakan orang lain lakukan. Berbuat baik, jangan dendam sama orang. Ya, ya teman-teman yang baru masuk silahkan teman-teman. Ya, follow akun saya, klik tombol plusnya. Kadang semangat, kadang kendur, semua karena hutang. Oke, teman-teman, jangan dikendur-kendorin. Ingat motivasi. Makanya kenapa teman-teman saya suruh teman-teman nulis buku impian, kenapa? Karena itu bisa menjadi motivasi kita. Contoh, kita itu sedang terpuruk, rasanya, aduh udah nggak bisa ngapa-ngapain, Mbak Dini, makasih. Rasanya udah, aduh lelah saya. Buka lagi, buka nih. Ya Allah, saya memiliki impian ini belum terwujud. Oh, saya nggak boleh lelah. Allah itu akan merubah suatu kaum sesuai dengan apa yang dia usahakan. Maka orang-orang yang sukses saat ini, orang-orang yang kaya raya saat ini, bukan orang-orang yang menyerah, bukan orang-orang yang putus asa. Dia adalah mantan kegagalan. Ketika dia gagal, dia tidak merasa gagal. Ketika dia terpuruk, dia tidak merasa bahwa itu akhir dari segalanya. Justru itu menjadi motivasi. Saya kemarin gagal, kenapa nanti nggak sukses? Saya kemarin belum juara, kenapa saya nanti nggak bisa juara? Saya harus bisa juara. Maka latihan lagi. Maka orang-orang yang saat ini sukses, ketika gagal dia tidak pernah berhenti, tidak pernah putus asa. Dia belajar lagi ilmu baru, belajar lagi bisnis baru. Dia meyakini bahwa ke depan lebih baik daripada saat ini. Lah kita, orang-orang terpuruk kenapa? Takut akan masa depan. Orang-orang sukses, dia merasa masa depan itu baik untuk kita. Orang-orang yang putus asa, dia takut menghadapi masa depan dan hidupnya dengan masa lalu. Kalau saja suami saya tidak meninggal kemarin, andai kata saya itu nggak bangkrut, nggak akan kayak gini. Hidup kok dengan masa lalu. Sesuatu yang sudah hilang, lepaskan, ya, ikhlaskan. Kita hidup ke masa depan. Lah orang mau menghadapi besok ketakutan, gimana bahagia kalau teman-teman itu takut masa depan. Orang-orang yang dia akan bangkit dari keterpurukan, maka dia yang memiliki rasa percaya diri ke depan lebih baik daripada saat ini. Maka hari ini lakukan sesuatu yang baik-baik karena mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Sepakat nggak? Sepakat. Saya tidak pernah yang namanya menyesal kalau saya bangkrut 3,8 miliar. Nggak pernah, demi Allah saya nggak pernah menyesal. Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah saya terima kasih ya. Karena saya dulu itu dibangkrutkan. Kenapa dari saya bangkrut itu? Yang pertama saya lebih mengenal Allah. Yang kedua saya bisa tahu mana sahabat yang tulus dan mana yang tidak tulus. Saya bisa tahu betapa berharganya waktu untuk saya. Lebih tahu bagaimana saya bisa tahu bahwa oh sedang terpuruk tuh kayak gini rasanya. Banyak hikmah di sana. Saya nggak pernah menyesal. Uang saya
hilang miliaran rupiah, uang di luar nggak pada dibayar, biarkan saja. Saya meyakini sesuatu yang didatangkan sama Allah dengan mudah, Allah juga akan menghilangkan dengan mudah. Ketika kita terlahir, teman-teman, kita terlahir, kita nggak tahu apa-apa, Allah ngasih baju. Baju waktu kecil akan berganti dengan baju yang baru. Ketika kita sekarang nenek-nenek, teman-teman, bajunya bukan baju yang bayi lagi yang dulu. Uang yang dikasih sama orang tua kita ketika kita masih sekolah tidak ada di saku kita sekarang. Bahkan kemarin ketika kita gajian, uangnya sekarang juga sudah berganti-ganti. Betul, itulah orang-orang yang yakin bahwa besok Allah akan memberikan sesuatu yang baru ke dalam kehidupan kita. Baju baru. Ya kan? Benar kan? Baju baru, uangnya juga baru. Emang uang yang kemarin yang dipakai sama teman-teman sekarang? Kan tidak. Maka ayo yakini, sesuatu yang sudah hilang akan Allah datangkan ke dalam kehidupan kita kembali. Anak yang terlahir, kemudian meninggalkan kita, diganti lagi dengan anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Betul? Makanan setiap hari kita yang makan bukan makanan yang kemarin. Makan yang sudah kita makan, kemudian jadi lagi makanan itu, maka kita makan makanan itu. Enggak. Teman-teman, kalau kita makan, teman-teman rela enggak? Kalau itu dihancurkan, rela nggak? Yang ada nanti makanan-makanan baru, betul nggak? Terus teman-teman nggak mau yakin kalau Allah akan melunasi hutang-hutang kita, akan mendatangkan rezeki. Selalu aja berpikir, coba kalau uang saya yang di luar itu kembali, coba uang saya yang di luar itu dilunasi sama orang. Coba kalau saya itu nggak ketipu. Lah mau sampai kapan? Minta lagi sama Allah. Orang kalau misalkan kita itu mengandung kemudian keguguran, hilang, didatangkan kembali. Ya, ayo semangat. Teman-teman, yang penting ikhtiar. Ikhtiar, teman-teman. Allah datangkan rezeki dengan tidak disangka-sangka, nggak tahu dari arah manapun, demi Allah, teman-teman. Aduh ya Allah, teman-teman, tiba-tiba teman-teman nongkrong di depan, ada makanan dari tetangga. Nggak punya duit, teman-teman, tiba-tiba ada yang transfer. Ya, nggak usah teman-teman itu merasa bahwa uang yang ada di rekening teman-teman itu uang teman-teman. Belum tentu. Uang yang ada di depan mata ini saya cerita. Air putih yang sudah ada di depan mata tinggal saya minum nggak jadi. Ketika saya dulu di Bandung saya meminta air, saya sudah pernah cerita ya. Saya itu mau melamar pekerjaan, teman-teman, saya nggak punya uang, saya pingin minum. Kemudian saya minta ke salah satu asisten rumah tangga yang ada di luar, dia lagi gendong anak. Saya bilang, Mbak, saya haus, boleh nggak saya minta minum? Itu pembantu itu, maaf ya, asisten rumah tangga itu udah ngambilin airnya, udah mau ngasih sama saya. Ibu majikannya datang keluar. Ngomongnya apa? Jangan dikasih. Takut saya niat jahat. Tuh, takutnya orang itu niat, orang mandang aku kok katanya takut saya jahat. Itu sudah di depan mata. Udah di depan mata, tinggal klep, nggak masuk ke sini, belum rezeki. Itu uang mau buat belanja, hilang, padahal ada di saku. Benar nggak? Terus teman-teman nggak yakin kalau Allah bisa datangkan dari arah manapun. Allah pun gampang untuk mengambil harta kita dari arah manapun yang tidak disangka-sangka, sahabatku. Ya. Kemudian yang keenam, ya. Ayo yang mau bangkit dari keterpurukan, susun rencana kehidupan kita lebih baik. Saya paham, teman-teman. Masalah demi masalah hutang itu membuat kredit. Tapi sadari bahwa hutang itu teman-teman yang salah. Teman-teman yang salah, kita yang salah. Hutang itu kita yang salah. Sadari itu, jangan menyalahkan keadaan. Pusing, Bun, saya banyak hutang. Siapa yang salah? Jawab, kan teman-teman yang salah. Kenapa sekarang ada penagih? Karena teman-teman mengundang penagih itu datang ke dalam kehidupan kita dengan cara apa? Kita mengambil keputusan berhutang. Berarti keputusan itu siapa yang salah? Kita. Kita yang salah. Sadari, tolong sadari, jangan egois. Uang itu sudah cair, yang makan teman-teman. Kenapa menyalahkan Allah? Ya Allah, kenapa engkau memberikan ujian ini kepadaku? Loh, entar dulu. Allah itu mengikuti apa yang kamu inginkan. Kamu ingin apa waktu itu? Apa yang kamu yakini pada waktu itu sampai sekarang punya hutang?
Kita punya hutang karena kita meyakini Allah itu tidak mampu memberikan kita modal dengan cara modal yang cash tanpa ngutang. Coba. Kita punya hutang karena keputusan kita. Kenapa ada rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, hutang, teman-teman? Karena keyakinan kita, Allah kasih loh sesuai dengan apa yang kita inginkan demi Allah. Ya Allah, semoga besok cair dari bank. Sama Allah dicairkan loh. Ya. Kenapa ada hutang? Karena keyakinan kita yang salah. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Hamba yang mana? Yang mengatakan sesuatu yang buruk jadi buruk. Sesuatu yang baik jadi baik. Contoh nih. Kenapa saya punya hutang 3,8 miliar? Karena kesalahan saya. Kenapa saya pada waktu itu punya pikiran gini? Kalau saya tidak pinjam ke bank, maka saya tidak punya modal. Itu kan keyakinan saya. Allah ijabah nggak? Ijabah demi Allah. Allah ijabah. Allah sesuai dengan keinginan hambanya. Kalau saya tidak KPR, maka saya nggak punya rumah. Ama Allah diciptakan? Diciptakan tuh. Terus sekarang kita nggak bisa bayar, kita nyalahin Allah. Nah, yang nyuruh kita itu, yang yakin kita itu, ngambil mobil kredit siapa? Kan kita. Terus teman-teman mau bilang, pusing bun, saya mah banyak hutang. Lihat yang salah siapa? Benar? Jadi gimana sekarang? Sadari dulu kesalahan kita. Ada Allah yang membantu kita. Bun, pinjeminlah uang buat saya bayar. Kalau sudah dipinjemin, benar teman-teman itu tidak akan bayar, tidak akan riba lagi. Belum tentu. Riba itu menjadi kebiasaan. Maka kebiasaan kata-kata meminjam itu akan jadikan kebiasaan kita. Ya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika dia bilang kayak gini, bunda saya mah kalau nggak riba siapa yang minjemin? Makanya otaknya jangan minjem. Coba dirubah keyakinannya sama Allah. Saya bisa hidup tanpa hutang. Saya bisa hidup, ya saya bisa usaha tanpa punya bank. Coba itu yang diyakini. Maka Allah akan berikan. Tapi kan saya nggak bun. Nah itu karena kamu nggak yakin. Kalau yakin sama Allah nggak ada tapi. Nggak ada tapi kalau yakin sama Allah. Contoh, bun, saya yakin dah bun saya bisa umroh. Tapi bagaimana saya mau uangnya juga nggak ada. Nah, kalau yakin sama Allah nggak ada tapi. Yakin ya yakin. Karena salah satu doa kita tidak dikabulkan sama Allah antara mulut sama hati itu tidak sinkron. Maka jangan salahkan Allah, jangan salahkan keadaan. Kalau memang saat ini teman-teman itu bilang, susah bunda bayar hutang sekarang, Mada. Oke, kamu susah bayar hutang saat ini? Iya bunda susah sekarang mah. Oke, saya tahu masalahnya. Kenapa kamu sulit bayar hutang? Karena itulah yang ada dalam pikiranmu. Coba kalau kamu bilang, saya bisa bayar hutang. Alhamdulillah, saya lunas hutangnya. Alhamdulillah. Allah datangkan jalan dari arah manapun yang tidak disangka-sangka. Untuk siapa? Untuk dia, orang-orang yang tawakal. Maka orang-orang yang bilang, susah cari duit, maka susahlah. Sepi. Gimana saya bisa bayar hutang bunda? Sepi jualannya. Karena kamu berpikir bahwa dari penjualan kamu bisa lunas hutang. Susah kalau kayak gitu sampai kapanpun teman-teman itu nggak semangat. Yang pertama, gimana kalau dagangan sepi? Pasti akan stres karena yakinnya adalah kalau saya nggak jualan rame, saya nggak bisa bayar hutang. Sekarang saya balikan. Demi Allah, Allah itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran yang bilang seperti ini, saya akan bayarkan hutang-hutang orang-orang yang memiliki gaji. Ada kayak gitu Al-Quran? Allah berjanji? Tidak. Nyatanya, ada orang-orang yang memiliki gaji PNS, memiliki gaji setiap bulan, tetap masih banyak hutangnya. Ayo teman-teman yang baru masuk, silahkan di follow akun saya, klik tombol plusnya sekarang. Klik tombol plusnya, kemudian diklik tombol loncengnya, dipilih yang semua tombol loncengnya. Biar ketika nanti saya ada live, ada undangan dari saya. Ya, ada undangan. Nanti jam 1 kita membahas tentang hutang ya, tentang hutang riba. Semangat ya. Kenapa sih saya itu selalu memberikan masalah hutang? Yuk, biar sama-sama kita sama-sama yang ada di sini terus hakul yakin bahwa kita hidup di sisa hidup kita itu nggak ada hutang, biar kita bisa berkurban.
biar kita bisa merencanakan kehidupan kita lebih baik. Karena kita akan meninggalkan dunia ini, kita butuh yang namanya ibadah, kita butuh pahala. Lah kalau kita memikirkan hutang lagi gimana ceritanya? Semangat ya. Oke. Yuk di follow akun saya ya. Kenapa aku banget Bunda? Ya Allah, ternyata semua kesalahanku. Yes, sadari ya. Semangat ya. Oke. Kemudian ketika teman-teman saat ini memiliki mobil kredit, itu ditarik dalam kehidupan teman-teman. Dan sekarang ketika mau diambil sama leasing, teman-teman sekarang nggak bisa bayar, teman-teman stres. Ngapain harus stres? Lepas aja, emang kenapa? Nggak punya mobil, emang kenapa? Malu diomong sama orang, gengsi. Nggak tenang hidupmu. Itulah, hidup itu dibikin susah sendiri. Saya ngalamin gimana saya itu, makasih Mbak Deni. Saya memiliki aplikasi pinjol 50. Pinjol kayak apa coba? Babak belurnya saya kurang gimana? Memiliki hutang 3,8 miliar, saya mau gimana lagi? Mau bilang sama teman-teman mau gimana saya? Teman-teman mau bilang kalau Bunda nggak bisa merasakan itu? Ayo. Ya, saya pernah merasakan juga teman-teman. Oh, udah Bunda nggak merasakan. Saya dipermalukan di media sosial. Lihat saya kurang gimana? Dipermalukan di media sosial saya kurang gimana? Saya dulu udah jadi trainer, ya. Saya itu dulu di media sosial itu yang bersahabat dengan saya itu 5.000 sahabat, 5.000 orang. Di sana itu saya dipang-pang baju saya, badan saya nggak pakai baju, muka saya badannya bukan badan saya, nggak pakai baju. Semua kontak-kontak itu dikirimkan. Kayak apa coba saya? Terus mau bilang teman-teman saya itu nggak ngalamin. Demi Allah teman-teman, saya merasakan apa yang teman-teman rasakan saat ini. Ketika teman-teman saat ini sedang memiliki masalah, sedang memiliki keterpurukan, yuk ini caranya. Rencanakan kehidupan kita dengan baik. Jangan ada kata-kata yang negatif. Hakul yakinlah teman-teman bahwa Allah akan datangkan pertolongan kepada kita. Ingat ya, Allah itu tidak akan pernah, ya, tidak pernah berjanji kayak gini. Saya akan membayar hutang orang-orang yang saat ini dagangannya rame. Ya. Mana? Al-Quran mana? Sini, saya kasih tahu. Mana? Allah itu tidak akan membayar orang-orang yang hutangnya orang-orang yang dagangannya rame. Maka teman-teman sangat salah sekali ketika teman-teman bilang, Bun, saya dagangannya sepi, gimana saya bisa bayar hutang? Maka orang-orang yang dagangannya ramai pun masih banyak hutangnya. Maka nggak usah khawatir teman-teman itu dagangannya sepi. Bukan masalah dagangannya sepi, ingat. Dagangan sepi, belum ada yang beli, tiba-tiba dapat rezeki dari yang lain. Es teh. Malam-malam jualan es tehnya belum laku. Kemudian dia bisa umroh satu keluarga. Dia bisa dapat uang dari manapun. Ada banyak orang-orang yang nganterin uang ke sana. Benar? Masih ingat penjual es teh? Apakah dia umrohnya dari es tehnya? Bukan. Apakah dia benerin rumah dari jualan es tehnya? Tidak. Terus teman-teman sekarang masih nggak yakin lagi, keterlaluan kalau nggak yakin sama Allah. Masya Allah luar biasa ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Saya yakin untuk orang-orang yang bertawakal dan bertakwa, bertawakal dia pasrah kepada Allah. Yang penting dia lakukan apa yang dia lakukan untuk Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya ya Allah, saya akan menjadi asisten rumah tangga. Saya akan membantu sahabat saya akan membantu tetangga saya cuci baju ya Allah. Gak usah pikirkan gaji berapa. Karena gaji itu kalau teman-teman memikirkan gaji, bagaimana saya jadi asisten rumah tangga. Orang setiap minggu saya gajiannya cuma, udah cuma itu udah bahaya itu. 500.000 Bun, gimana saya bisa bayar hutang? Oke, gini bilang, Alhamdulillah ya Allah, saya langkahkan kaki hamba untuk menjadi asisten rumah tangga. Saya adalah asisten rumah tangga, saya adalah pemulung sampah, saya adalah petani yang bisa umroh tahun 2025. Saya adalah asisten rumah tangga ya Allah yang bisa bersedekah 100 mukenah setiap bulan. Saya adalah asisten rumah tangga ya Allah yang Engkau berikan kemudahan untuk bisa pulang pergi umroh haji. Coba, ya Allah, saya adalah asisten rumah tangga ya Allah yang bisa membangunkan masjid
untuk orang tuaku. Gitu doanya. Jangan teman-teman, dah saya mah dah hanya sebagai petani bun, gimana saya bisa umroh, dah saya mah buka duit, tegadu duit, kumaha. Enggak ya. Sekarang lillah apa yang kita lakukan untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya langkahkan kaki hamba ini mengantarkan orang tua saya ke rumah sakit. Dengan berkah saya, mengantarkan orang tua saya, ya Allah, Engkau panggil hamba segera ke Baitullah. Dapat umroh gratis, siapa tahu. Seperti Ibu Siti, ada Ibu Siti? Ya, Alhamdulillah, ada jamaah muhasabah yang sudah dapat umroh gratis. Kita udah 2 tahun muhasabah. Teman-teman silakan yang belum ikut muhasabah pagi jam 5.30, ikuti live saya jam 5.30, kita sama-sama membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, membaca Al-Fatihah untuk diri kita, membaca doa bersama diaminkan ribuan orang. Ada yang belum pernah ikut? Jam 5.30 silakan ikuti ya. Teman-teman yang baru masuk silakan klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya. Kemudian teman-teman sebar viti-viti saya, komentaran di sana positif ya. Teman-teman ya, nanti ketika saya itu ada live, teman-teman ada undangan dari kita. Jam 1 kita akan membahas tentang hutang riba, silakan nanti teman-teman ikuti. Kalau nggak jam 1 ya jam 1.15 atau jam 1.30. Ya, silakan besok pagi jam 5.30 gabung. Biasanya suka nangis-nangis tuh di mana biasanya. Ya, kalau muhasabah pagi banyak yang suka nangis. Oke. Apa tadi yang keenam? Susun rencana masa depan kita dengan baik. Bagaimana caranya? Nanti saya kasih waktu dulu ya. Nanti saya kasih waktu khusus untuk bagaimana kita bisa menyusun rencana ke depan. Mau? Kalau saya akan bagikan materinya sekarang, menyusun rencana masa depan itu, kita butuh waktu. Ya, jadi biar matang. Apa yang harus teman-teman lakukan? Ya, oke. Insya Allah besok lah, jam 9 lah ya. Jam 9 besok teman-teman. Atau jam 9.30 atau jam 9.20. Jadi saya itu ada 3 live. Jam 5.30 muhasabah, jam 9 motivasi seperti ini sekarang, jam 1 tentang hutang. Bagaimana teman-teman bisa keluar dari hutang, melunasi hutang sedikit demi sedikit ya. Nah, salah satunya rencanakan kehidupan kita. Ya, besok jam 9 atau jam 9.30. Pokoknya tunggu aja saya sampai saya nongol di sini ya, insya Allah ya. Nah, maka silakan besok ikuti bagaimana kita bisa menyusun rencana ke depan. Sekalian saya akan kasih materi scripting 369. Apa itu scripting 369? Bagaimana kita bisa menarik uang? Bagaimana kita bisa menarik impian kita dengan metode scripting 369. Masya Allah, selamat bagi teman-teman yang sudah Allah berikan surprise ya. Kemarin ada yang menulis scripting 369 butuh uang 2,5 miliar. Ada di sini orangnya? Ada nggak? Ya. Alhamdulillah dengan penuh keyakinan rumahnya terjual 3M. Alhamdulillah. Ya. Bismillah teman-teman. Itu Allah aja itu udah kekuatan Allah. Yang penting hakul yakin ya. Oke, kemudian yang ke-7. Cara bangkit dari keterpurukan. Menjadikan masa lalu sebagai pembelajaran. Jangan jadikan masa lalu sebagai akhir dari segalanya. Ya, jadikan masa lalu, masalah-masalah kita, ya, masalah-masalah kita, kebangkrutan kita dulu sebagai pembelajaran. Jangan kita hidup dengan masa lalu, mengeluh sesuatu yang sudah hilang. Datangkan kembali, panggil lagi uang yang hilang, datangkan kembali lebih berkah. Amin. Amin ya. Apakah bisa Bunda? Ya Allah, demi Allah, bagi Allah sangat mudah bagi orang-orang yang hakul yakin dan bertakwa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Larangan Allah yaitu salah satu riba. Nanti siang kita akan bahas. Karena orang-orang pemakan riba, maka dia tidak dikabulkan doa-doanya. Nanti siang kita akan bahas ya. Kemudian yang ke-8, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan, maka akui emosi yang dirasakan. Akui. Saya sedang terpuruk ya Allah. Ini hutang kesalahan hamba ya Allah. Jangan melawan. Jangan melawan. Saya punya hutang gara-gara dia. Si dia. Ya. Jangan. Gak bisa menerima keadaan. Kalau sudah tiada, baru terasa. Tuh. Kalau sudah tiada, baru terasa. Dulu ketika kita punya harta, nggak bisa digunakan dengan baik.
Dulu ketika kita masih ada ibu belum bisa kita bahagiakan. Ya, dulu ketika anak-anak bareng sama kita, sekarang kita dipisahkan, mereka sudah kuliah. Dulu nggak bisa bareng-bareng karena teman-teman tinggalkan karena sibuk kerjaan. Sekarang tinggal ngerasain. Coba kalau dulu saya, coba nggak bisa. Rasakan saat ini. Coba kalau saya tidak bangkrut, nggak bisa, udah bangkrut, udah banyak hutang. Ya, maka rasakan emosi. Ya Allah, saya sedih. Diomong sama orang, diomong sama tetangga, saya sedih, tapi ya saya harus bisa menerima. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbi. Ya, rasakan emosi. Ya Allah, saya marah saat ini. Ya Allah, hilangkan kemarahan hamba. Ya Allah, Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, jauhkan hamba dari kemarahan-kemarahan untuk orang-orang yang sedang menghibahi hamba saat ini. Ya, oke. Teman-teman, pokoknya rasa sedih, rasa malu, bilang sama Allah, saya malu ya Allah. Maafkan hamba, saya sedih. Saat ini saya cemas, teman-teman. Saya cemas ya Allah. Hilangkan kecemasan hamba. Ya Allah, saya kok rasanya malas mau bekerja ya Allah. Saya malas. Allahumma inni a'udzubika minal ghadsi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku dari kemalasan ya Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ghadsi wal kasal. Terus seperti itu, ya. Tuh, kasal itu malas. Jadi teman-teman minta, ya Allah, kenapa saya sedih? Kata Allah, la tahzan, jangan sedih hambaku, innallaha ma'ana. Jangan sedih ketika kamu sedang dihina-hina sama orang, padahal kamu lagi meninggalkan riba untukku. Lihat aja nanti kamu sabar, saya akan kasih sesuatu untukmu. Tuh, lihat. Biarkanlah sekarang teman-teman merasakan dihina, dicaci maki, nggak apa-apa. Yang ke-9, berdialog dengan diri sendiri. Di depan kaca, di depan cermin, teman-teman silahkan teman-teman itu berdialog dengan diri sendiri. Untuk bangkit dari keterpurukan, salah satunya terapinya itu. Banyak orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri bisa keluar dari hutang. Banyak orang-orang yang tidak memiliki rasa percaya diri untuk keluar dari masalah. Maka di depan cermin teman-teman, bilang kepada diri sendiri, hai diriku, apa? Kok kamu jelek sekali? Salah. Nafisa, ayo kamu nggak boleh nangis-nangis lagi ya. Ada siapa di situ? Nggak boleh nangis-nangis lagi. Kamu bisa, kamu mampu, kamu nggak boleh dihina-hina terus sama orang. Ayo bangkit. Kamu masih memiliki kesehatan. Kamu mampu bisa berdiri kembali. Kamu bisa datangkan kesuksesan seperti dulu sebelum kamu bangkrut. Uang yang sudah kamu keluarkan bisa kamu datangkan kembali. Yang lebih halal, yang lebih barokah. Ayo. Jangan teman-teman mau ngobrol dengan diri sendiri. Teman-teman acak-acakan rambutnya, malah teman-teman nangis bendul, nggak karu-karuan. Ayo, udah mandi, wangi. Teman-teman itu ngomong, ayo kamu masih layak. Kamu layak bahagia. Orang-orang banyak menyakiti kamu, udah kamu masih bisa untuk bisa bangkit, naikkan level kamu bisa, kayak gitu. Ayo ngomong dengan diri sendiri. Karena apa? Motivasi intrinsik itu akan berpengaruh 80% berhasil. Maka ciptakan motivasi dari diri sendiri. Biarkanlah orang-orang tidak yakin kepada impianmu, tapi kamu memiliki keyakinan kalau kamu mampu. Ayo bangkit Nafisah. Oke, bangkit kemana bunda? Bangkit ke sana. Mau nyusul orang-orang yang tidak semangat nih, ikut ya. Jangan, nenek mah di rumah aja. Oke. Kemudian yang 10 adalah yang terakhir, jangan banding-bandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Dah saya mah ada gaptek, nggak seperti dia. Dah saya mah ada jelek, nggak secantik dia. Dah saya mah orang miskin, nggak sekaya dia. Ngapain? Kaya, ya. Itu bisa diciptakan dengan cara apa? Kita harus memiliki mentalnya mental kaya. Gak harus kita punya mobil, gak punya motor juga saat ini, gak punya rumah juga. Kalau kita mentalnya kaya, mah tenang hidupnya. Daripada memiliki kekayaan, harta banyak, mobil banyak, tapi dia mental miskin. Jadi akhirnya dia jadi orang miskin, yaitu orang korupsi. Jangan lihat orang itu kesuksesan orang lain, kebahagiaan orang lain dari harta. Karena banyak orang-orang yang punya mobil, tapi bingung beli bensin. Dah cukup.
Jangan banding-bandingkan apa yang harus kita rasakan. Syukuri apa yang Allah berikan saat ini. Jangan takut masa depan. Karena ketika teman-teman saat ini memikirkan ketakutan masa depan, maka teman-teman nggak bahagia hari ini. Ya, semoga berkah, tetap semangat, tetap bersyukur. Yang baru masuk silahkan teman-teman follow akun saya, klik tombol plusnya, klik tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya ada live ya. Apakah bermanfaat hari ini? Ustazah, saya punya cicilan mobil, apa saya harus menjualkan? Lebih baik. Ya, lebih baik. Kalau misalkan masih bisa, ya nggak masalah. Yang penting tobat aja, jangan sampai riba lagi. Nanti siang kita bahas tentang riba ya. Teman-teman ya, semangat yuk. Semangat teman-teman. Kita harus memiliki kehidupan ke depan lebih baik. Teman-teman pinginkan berkurban? Masa 40 tahun teman-teman? 40 tahun hidup, bisa untuk bayar mobil, bisa untuk mencicil rumah, bisa untuk benerin bengkel mobil. Mobil rusak harga 10 juta pun akan dicari sama teman-teman untuk membayar bengkel mobil. Tapi kurban 4 juta. 4 juta kambing teman-teman. 40 tahun. Ya Allah, kayaknya untuk Allah tuh ya rasa kenapa berat. Malu sama Allah ya. Malu sama Allah. Jangan seperti itu yuk. Tahun depan kita harus bisa berkurban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya. Kita harus bisa merencanakan ibadah yang terbaik karena kita akan meninggalkan dunia. Nggak lama lagi, 20-30 tahun. Itu aja udah lama. Kita sudah panjang umurnya. 20-30 tahun hidup kita ke depan, itu sudah panjang hidup kita. Maka kapan kita akan menyelesaikan masalah kita kalau kita nggak mulai hari ini berbuat yang terbaik. Oke? Semangat ya teman-teman ya. Masya Allah. Insya Allah tahun depan bisa berkurban semua orang-orang yang ada di sini. Masya Allah, luar biasa ya. Nggak ada lunas, nggak ada hutang-hutang. Semuanya lunas. Amin. Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari arah manapun ya. Baik ya teman-teman yang baru hadir di sini. Terima kasih teman-teman yang baru kenal dengan saya. Silakan follow akun saya. Nah teman-teman yang butuh parfum, yang pingin parfum samaan dengan saya, nanti saya akan sepilkan. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang mau daftar ASKA karena masih ada bisa pendaftaran ASKA. Kalau nanti kita sudah tidak ada pendaftaran, maka sayang sekali ya. Siapa yang belum tahu tentang ASKA, siapapun di sini yang belum tahu tentang ASKA ada, teman-teman coba. Yang belum tahu tentang ASKA, belum, ketik belum, ya. Coba yang belum tahu tentang ASKA, oke. Yang belum tahu tentang ASKA, silahkan teman-teman ketik belum. Saya ketik dulu di sini ya. Makasih, semoga bermanfaat ya teman-teman ilmu yang saya berikan. Oke, siapa yang belum tahu tentang ASKA? Sahabatku, perhatikan baik-baik. Siapa di sini yang belum tahu tentang ASKA dan teman-teman butuh tentang ASKA ini? Apa itu Bunda ASKA? Jadi ASKA ini teman-teman